Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang algoritma genetika. Kali ini kita akan membuat sebuah implementasi untuk algoritma genetika sederhana yang hanya terdiri dari operasi evolusi yang di dalamnya hanya ada operator elitism. Jadi kita bisa menyebutnya sebagai GA elitism atau algoritma genetika elitism. Saya sudah membuat flowchart seperti ini, saya perlihatkan dulu secara keseluruhan. Jadi dia mulai dari start yang ini, begin, kemudian end ya. Oke, saya perbesar dulu. Jadi kita mulai dari startnya. Kemudian di dalamnya kita buat ada variabel awal, inputnya ya, adjacency, start, finish, num populasi, sama num generasi. Jadi bedanya dengan video yang sebelumnya, di tutorial sebelumnya kita hanya gunakan adjacency dan start dan finish. Kali ini ada tambahan dua variabel yaitu num populasi dan num generasi. Jadi nanti dia ada populasinya dan ada juga generasinya. Kemudian mula-mula kita set ini nilai elitismnya sama dengan 0. Jadi kita butuh sebuah variabel namanya variabel elitism. Ini sebenarnya adalah individu terbaik ya, individu atau kromosom terbaik. Berasal dari kata elit ya. Kemudian kita akan melakukan proses evolusi dari generasi ke generasi. Jadi ada 3 looping di sini. Looping yang pertama ini adalah looping untuk proses evolusinya. Dari generasi 1 sampai num generasi yang kita masukkan di sini tadi, di input. Kemudian dalam setiap generasi itu akan ada proses pembangkitan populasi di sini. Sebanyak num populasi ya, dari 1 sampai num populasi. Berikutnya ada proses penyusunan kromosom di dalamnya. Ini adalah proses penyusunan kromosom, sama persis dengan proses penyusunan kromosom kita di video sebelumnya. Untuk kawan-kawan yang mungkin mau memperdalam, boleh nonton ke video sebelumnya tentang bagaimana membuat kromosom dari solusi shortest path problem. Jadi problemnya tetap sama, problem shortest path. Kemudian kita tambahkan dia operasi evolusi. Jadi nanti dia akan menyeleksi individu terbaik di dalam sebuah populasi. Jadi dari sini sampai di sini, ini adalah proses pembangkitan dari sini sampai sini ya. Proses pembangkitan individu secara random. Jadi ini proses yang sama persis dengan yang di video kita sebelumnya. Oke, saya perbesar sedikit. Jadi kita akan masuk ke proses evolusi ini namanya, dari generasi 1 sampai num generasi. Kemudian di setiap generasi kita akan membangkitkan populasi secara random. Sebanyak P1 sampai num populasi. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah proses pembangkitannya. Mula-mula kita hitung. Jadi kita bangkitkan sekaligus kita hitung total jarak dan nilai fitness ya. Pertama kita buat kromosomnya sama dengan 0, total jaraknya sama dengan 0. Kemudian kromosomnya awalnya kita hanya memasukkan titik start dulu ke dalam kromosom. Nanti kita akan menambahkan ini kromosom, menyusunnya ke belakang sehingga terbentuk sebuah kromosom yang lengkap dari start ke finish. Kita membuat sebuah variabel selesai untuk menandai apakah proses penyusunan kromosomnya sudah lengkap. Oh maaf, ini harus saya ganti ya. Saya mengganti variabel selesai ini menjadi kromosom lengkap. Jadi ada sebuah variabel bertipe boolean yang saya gunakan untuk menandai apakah kromosom saya sudah lengkap. Yang saya maksud lengkap adalah dia sudah memiliki titik start dan sudah memiliki titik finish. Jadi ini kan shortest path, kita bermula dari titik start kemudian berakhir di finish. Jadi kalau dia sudah bertemu dengan titik finish, maka dia akan saya sebut sebagai kromosom lengkap dan proses penyusunan kromosomnya selesai. Ini seperti di video sebelumnya, dia akan menambahkan terus gen-gen yang baru. Kemudian kalau dia bertemu dengan titik finish, maka kromosom lengkapnya diberi nilai true. Kalau kromosom lengkapnya bernilai true, maka proses looping yang ini selesai. Dia sampai ke sini. Dia hitung total fitnessnya. Setelah dia hitung total fitnessnya, dia akan mengevaluasi nilai fitness. Inilah sebenarnya yang disebut dengan operasi elitism. Membandingkan nilai fitness yang baru terbentuk di kromosom yang baru ini. Kita akan dapat kromosom yang baru. Kita menyusun kromosom yang baru di sini. Nah, nilai fitnessnya itu kita bandingkan dengan nilai fitness dari individu elitism. Ini kan ada individualitisme yang mula-mula memang awalnya sama dengan 0 ya. Kalau dia masih pertama masih 0, tapi ketika nanti dia sudah berjalan nilainya tidak 0 lagi. Jadi setiap kita dapat individu baru, kita bandingkan terus dengan individualitism. Apakah nilai fitnessnya lebih besar atau tidak? Kalau nilai fitnessnya lebih besar, maka kita mengupdate individualitismnya. Jadi kromosom yang baru ini, kromosom yang baru saja kita susun, kita dapatkan, kita bandingkan dengan kromosom elitism. Kalau nilai fitnessnya lebih besar, maka kita update kromosom elitismnya sama dengan kromosom yang baru kita dapat. Jadi kromosom yang baru ini menjadi individu elitism yang baru juga.
Jadi dia dipilih sebagai individu elitism jika fitnessnya lebih besar daripada nilai fitness individu elitism sebelumnya. Oke, baik, setelah sampai di sini kita berputar terus sepanjang dari populasi sama dengan 1 sama dengan sampai di num populasi. Jadi proses yang saya perkecil dulu supaya kelihatan. Dari proses ini sampai proses yang di bawah akan diulang terus, di looping sebanyak num populasi. Oke, setiap satu kali num populasi selesai maka kita ke generasi berikutnya. Begitu terus. Jadi proses ini juga diulang sebanyak num generasi. Jadi kalau misalnya populasinya ada 3, jadi dalam setiap populasi ada 3 individu, maka proses yang ini akan diulang, proses yang ini akan diulang sebanyak 3 kali. Jadi kalau num populasinya 3, proses yang saya blok ini akan diulang sebanyak 3 kali. Kemudian kalau num generasinya maksud saya, kalau num generasinya sampai dengan 10, maka proses pengulangan populasi juga ini akan dilakukan 10 kali. Jadi total ada 30 kali pengulangan atau 30 kali pembentukan kromosom. Itu juga berarti ada 30 kali perbandingan antara kromosom dengan individu elitismnya. Terakhir setelah proses evolusi serasa selesai, jadi proses evolusi itu sebenarnya menyatakan generasi ini ya. Satu generasi berarti satu proses evolusi. Setelah proses evolusinya selesai, maka kita tampilkan kromosom elitismnya, total jarak elitismnya, kemudian fitness elitismnya. Kenapa yang ditampilkan adalah kromosom elitism? Karena sesungguhnya kromosom elitism inilah individu yang terbaik dari seluruh generasi dan seluruh populasi yang ada. Jadi yang kita tampilkan cukup yang terakhir saja. Oke, flowchartnya saya kira cukup sederhana. Kita akan langsung saja buat projectnya. Kita buat project yang baru di NetBeans. Kita beri nama projectnya misalnya GA elitism saja. Kita bisa beri nama dia GA, project GA elitism, project GA elitism. Kita hilang checklistnya di sini. Finish. Oke. Kita buka package-nya. Kemudian di sini kita buat sebuah kelas main saja. Kita buat kelas main. Bisa main atau main GA elitism. Oke, jadi sebuah algoritma genetika tapi hanya punya operasi elitism saja. Kita belum punya operasi crossover sama mutasi dan ini ya, seleksi. Oke, mungkin kita copy paste dulu kode yang lalu, yang kemarin. Kita copy paste kode yang sebelumnya. Langsung masukkan saya ke dalam sini ya, dari video sebelumnya ini. Saya scroll sedikit demi sedikit. Oke, kita punya ini dari yang lalu. Saya perbesar. Dari video yang lalu kita punya ini. Saya scroll pelan-pelan. Oke, tidak terlalu banyak ya. Oke, ini error karena belum diimpor. Kita impor saja. Kita impor. Kemudian kita impor juga ini. Oke, baik. Kalau kita coba run dulu. Kita run ini. Jadi di video kita yang lalu ini sudah bisa menghasilkan solusi ya. Tapi yang dia tampilkan hanya satu individu saja, hanya satu solusi. Belum ada proses evaluasi untuk memeriksa apakah ini individu terbaik atau bukan. Kalau kita run, dia akan merandom individu baru dengan nilai fitness yang berbeda-beda dan total jarak berbeda-beda. Dan kita belum tahu apakah ini individu terbaik atau bukan, karena tidak ada proses evaluasi di dalamnya. Oke, baik, kalau kita lihat kembali flowchartnya, maka nanti di atas pertama kita akan butuh sebuah adjacency, sudah ada, start sudah ada, titik startnya sudah ada, titik finishnya sudah ada. Kemudian yang belum ada ini num populasi sama num generasinya. Oke, kita tambahkan variabel tersebut. Kemudian kita misalkan untuk awal-awalnya kita buat dulu num populasinya sama dengan 100, kemudian num generasinya sama dengan 10.
Oke, kita buat dulu di sini, kita tambahkan di atasnya, bisa di bagian atas sini. Kita paste dulu, enter. Jadi kita sudah punya variabel num populasi dan num generasi. Kemudian titik start dan finishnya tidak berubah. Kita buat seperti ini dulu, nanti kita rubah pada saat di run ya. Kemudian berikutnya kita akan membutuhkan juga variabel untuk menyimpan nilai elitismnya. Jadi di bawah sini kita tambahkan variabel untuk menyimpan nilai elitismnya. Kita lihat di sini ada ini ya, elitism. Mula-mula dia nilainya 0. Kalau sudah sampai di sini kita akan masuk ke proses evolusi dari generasi ke generasi. Oke, sampai di sini kita akan masuk ke proses evolusi. Kita beri komentar sedikit, looping untuk evolusi, untuk proses evolusi ya. Oke, di sini saya coba mengantarkan teman-teman untuk memahami algoritma genetika secara sederhana. Sebuah proses evolusi yang di dalamnya hanya ada operasi elitism. Insya Allah nanti di video berikutnya kita akan coba bahas juga yang ada operasi seleksi, mutasi, dan crossovernya. Oke, jadi kita buat looping di sini. Looping untuk generasinya pakai for integer g, bisa kita kasih simbolnya g sama dengan 1. Kemudian g lebih kecil sama dengan num generasi yang ini di atas. Num generasi ini. Oke, num kontrol spasi, num generasi. Titik koma g++. Oke, seperti ini kita enter. Yang di bawah ini kita abaikan saja dulu ya. Kita kasih jauh-jauh saja ini. Oke, ini proses evolusinya. Di sini saya bisa kasih komentar di bawahnya untuk supaya pengingat saya dan memudahkan saja. Saya beri komentar misalnya end of proses evolusi. Oke, kemudian di dalam setiap generasi kita lihat dulu flowchartnya. Jadi ini yang simbol ini kita implementasikan menjadi kode seperti ini. Oke, di dalamnya lagi ada looping lagi. Di dalamnya ini ada looping lagi, looping untuk populasi. Jadi saya bisa buat komentar lagi di dalamnya untuk menandai looping untuk populasi. Oke, di sini loopingnya adalah, kita lihat sedikit gambarnya, dari for p sama dengan 1 to num populasi. Jadi saya juga bisa implementasikan menjadi for integer p sama dengan 1 titik koma, dan selama p lebih kecil sama dengan num populasi titik koma p++. Di sini buka kurung, kurawal, enter. Sini saya kasih komentar lagi end of populasi. Oke, seperti itu. Cukup sederhana. Coba kita lihat lagi flowchartnya seperti ini. Jadi simbol yang ini saya implementasikan menjadi kode yang ini. Oke. Kemudian saya perlihatkan lagi, ini ada triknya juga di sini. Ini individu elitism atau individu terbaiknya nanti akan saya simpan di sini ya. Saya punya array list yang tipenya sama dengan tipe array list untuk kromosom. Mula-mula saya beri nilai 0. Kemudian saya juga punya variabel total jarak elitism yang mula-mula nilainya 0 juga. Kemudian ini yang bagian terpenting, fitness elitismnya. Mula-mula saya berikan dia dengan nilai yang sangat kecil. Ada di Java itu ada double mean value, nilai terkecil di tipe data double. Jadi saya beri dia dengan nilai yang sangat kecil. Nanti selama proses evolusi dan populasi ini saya akan membandingkan nilai fitness elitismnya nih. Kalau saya menemukan nilai yang lebih besar, maka nilai yang lebih besar itu akan menjadi fitness elitism yang baru. Demikian pula kromosomnya akan menjadi elitism, individu elitism yang baru. Oke. Kemudian proses berikutnya sebenarnya saya bisa langsung copy paste saja ini kode yang sebelumnya. Saya tinggalkan yang untuk printnya ya, saya tidak ambil. Saya sampai di fitness saja, karena kalau di sini juga kita lihat dia sampai dari proses ininya, pembentukan kromosomnya sampai dari sini ya. Di dalam populasi kan dia mulainya dari sini. Total jarak untuk kromosomnya, bukan total jarak elitism ya, total jarak untuk kromosomnya masing-masing kromosom sampai di penghitungan nilai fitness. Dia sampai sini ya. Jadi yang akan saya copy itu dari sini sampai di sini. Saya copy dulu, boleh saya cut mungkin.
Saya cut saja, kemudian saya letakkan di dalamnya. Saya beri komentar dulu ya. Proses pembangkitan individu. Proses pembangkitan individu atau kromosom. Ini kebetulan kromosomnya juga cuma satu ya, makanya satu individu satu kromosom juga. Saya paste di sini, saya format dulu supaya sedikit lebih rapi. Oke, ini kode kita yang lalu dari proses pembangkitan individu. Sama persis dengan, ya tidak sama persis, kurang lebih sama dengan ini, dengan flowchartnya. Total jarak sama dengan 0, mula-mula saya beri sama dengan 0. Kemudian ada proses menyusun kromosomnya, ini dari video yang lalu. Total jarak sama dengan 0. Kemudian mungkin saya rubah sedikit nih variabel bulannya, saya kalau di flowchart saya sebutkan sebagai kromosom lengkap ya. Jadi mungkin saya rubah dulu supaya ini di sini saya rubah sebagai variabel bulannya sebagai kromosom lengkap. Saya rubah juga dulu sini supaya tidak ada dusta di antara kita. Kromosom lengkap. Kemudian di sini juga saya ganti kata selesai menjadi kromosom lengkap di sini juga. Oke, sampai di sini kita sudah punya nilai fitnessnya, fitness yang baru. Kemudian setelah penghitungan nilai fitness ini, kalau kita lihat di flowchart, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita memvalidasi atau membandingkan ya. Kita bandingkan fitness yang baru kita temukan dengan nilai fitness kromosom terbaik, kromosom elitism. Kita akan bandingkan nilainya ini dengan sebenarnya kita bandingkan kualitas solusi ya. Kalau di faktanya sebenarnya kita membandingkan kualitas solusi dari kromosom yang baru kita temukan dengan kromosom elitism. Kalau dia lebih bagus, kalau kromosom yang baru kita temukan nilai solusinya lebih bagus daripada kromosom yang sebelumnya, kromosom terbaik sebelumnya maksudnya, yaitu individualitism maksud ini. Jadi kalau nilai kualitas solusinya lebih baik daripada individualitism, maka kromosom yang baru ini akan menjadi individualitism. Seperti itu, dia akan menjadi individualitism yang baru. Kita buat if-nya untuk if yang ini kita implementasikan seperti ini. Jika fitness ini, maksudnya jika di fitness kromosom yang baru ini lebih baik daripada fitness elitism. Fitness elitism itu yang mana? Yang di atas ini tadi, yang mula-mula nilainya sangat kecil ya. Jadi kalau kita dapat angka 0 pun dia akan anggap sebagai lebih baik daripada fitness yang sebelumnya, karena ini kan mula-mula sangat kecil nilainya, di bawahnya 0, nilai minus ya. Ya, jika dia fitness yang baru kita dapatkan lebih bagus daripada fitness elitism, jika lebih bagus saja ya. Kalau tidak lebih bagus, tidak usah. Jika dia lebih bagus, maka lakukan proses di bawah ini. Pertama, kita akan mengupdate individu elitismnya, itu adalah individu yang baru kita dapat. Jadi individu yang baru kita dapat ini yang nilai fitnessnya lebih bagus akan menjadi individu elitism yang berikutnya. Kemudian total jaraknya juga kita ambil dari total jarak individu yang baru. Kemudian fitnessnya juga tentunya akan kita update. Nilai fitness elitismnya sekarang adalah nilai fitness yang baru juga. Jadi nanti dia akan bandingkan lagi. Kalau ada yang dia dapatkan lagi individu yang lebih bagus solusinya, maka individu yang lebih bagus itu akan menjadi elitism yang baru. Oke, sampai di sini sebenarnya selesai. Kita sudah bandingkan di sini. Kita kembali ke looping for yang ini. Dari sini juga dia langsung kembali kemari. Kemudian dia langsung cetak hasilnya. Ini kita pakai sistem outprint saja. Di sini kita ganti perintah untuk sistem outprintnya. Setelah proses evolusinya selesai, maka kita ganti proses cetak solusinya dengan cara seperti ini. Jadi yang kita cetak bukan kromosom lagi, tapi individu elitismnya ya. Yang kita cetak adalah individu elitism. Kemudian jaraknya adalah total jarak elitism, fitnessnya juga fitness elitism. Karena kalau yang ini kita cetak ini adalah solusi lokal tadi yang di dalam populasi. Ya, kita paste seperti ini. Selesai. Ctrl S. Kalau kita run file, maka dia akan mencari solusinya. Solusinya adalah 16 ya. Kita run lagi. Oke, apakah dia konsisten? Kita run lagi. Solusinya 16. Total jaraknya 16 ya. Dari vertex 1 ke vertex 8 itu total jaraknya 16. Dari graf ini, dari graf yang adjacency-nya sudah kita tuliskan seperti ini. Kalau kita bergerak dari vertex 1 ke vertex 8 itu dia punya jarak 16 ya. Ini karena sebenarnya dia sudah melalui proses evaluasi untuk mencari solusi terbaik dari sebanyak 110 generasi dan setiap generasinya punya 10 populasi. Kalau di sini baru kita isi 1 saja dan generasinya juga 1.
num populasinya 1, num generasinya 1, maka ini sama saja dengan solusi kita di video sebelumnya. Jadi dia cuman punya satu individu dalam satu populasi, dan generasinya juga cuma satu, berarti cuma satu kali saya di-generate langsung jadi individu elitism. Coba kita run, kemungkinan dia tidak akan langsung dapat 16 ya, coba lihat. Dia tidak langsung dapat 16, ini 75, dan hasilnya tidak konsisten. Dia dapatkan 16 ini karena sebenarnya dia sudah melalui proses evaluasi nilai fitness untuk mendapatkan individu elitism. Dalam hal ini individu elitism adalah individu terbaik dari keseluruhan generasi. Coba kita run. Di sini dia dapatkan solusinya 16. Kita ganti titiknya misalnya dari titik 3 ke titik 9. Kita run, jawabannya adalah 26. Oke, baik, saya kira demikian untuk video tutorial kali ini. Di sini kita sudah berhasil mengimplementasikan sebuah flowchart sederhana yang kita buat. Flowchart untuk solusi algoritma genetika. Jadi kita sudah berhasil mengimplementasikan kode ini. Ini adalah sebuah algoritma genetika sederhana. Algoritma genetika yang hanya memiliki operasi elitism saja, tanpa operasi mutasi, crossover, dan selection. Kemudian hasil implementasinya seperti ini. Mungkin saya scroll pelan-pelan dulu ya. Dari atas kita punya sebuah num populasi dan num generasi yang nilainya bisa di-set. Jika nilainya sama-sama dengan 1 semuanya, maka ini sama saja individunya cuma 1 dan satu kali generate individu saja. Berikutnya ini adalah matriks adjasensinya. Kemudian ini sama dengan yang lalu, kita baca num vertex-nya adalah banyaknya vertex. Bisa kita baca dari adjasensi.length ya, atau panjang arraynya. Kemudian ada titik startnya kita tentukan, dia mulai dari vertex 3 ke vertex 9. Ada 10 vertex di sini ya, dimulai dari 0 sampai 9. Kemudian ada individu elitism, mula-mula kita set nilainya sama dengan 0, total jaraknya juga sama dengan 0. Fitness elitismnya mula-mula kita set dengan nilai yang sangat kecil. Karena ini nanti mau kita evaluasi, kita mau cari nilai fitness yang besar. Jadi setiap kita menemukan setiap kita berhasil membentuk sebuah individu yang baru, kita hitung nilai fitnessnya, kita akan bandingkan dia dengan nilai fitness elitism yang ini. Oke, kemudian kita masuk ke dalam sebuah proses evolusi dari generasi ke generasi. Kemudian di setiap generasi itu ada populasi yang terdiri dari sebanyak num populasi kromosomnya. Kromosomnya sebanyak num populasi. Apa itu num populasi? Num populasi adalah variabel yang kita set di atas ini. Kalau di kode ini berarti num populasinya adalah 100. Jadi artinya ada 100 individu di dalamnya ya. Ada 100 individu, kemudian dilakukan evolusi sebanyak 10 generasi. Oke, kemudian ini proses pembangkitan individunya sama saja dengan di video tutorial sebelumnya. Kita bangkitkan secara random dari titik start ke titik finish. Kemudian selesai itu kita hitung nilai fitnessnya. Nilai fitnessnya adalah sepel total jarak. Kemudian yang tambahannya adalah ini. Kita melakukan evaluasi. Di sini ada proses evaluasi nilai fitness. Evaluasi nilai fitness. Evaluasi nilai fitness untuk mendapatkan individu elitism ya. Jadi individu elit ini adalah individu yang nilai fitnessnya paling baik, paling besar. Caranya adalah kita membandingkan. Kalau fitnessnya ini lebih besar daripada fitness elitism sebelumnya, maka individu elitismnya akan kita update dengan nilai dari kromosom yang baru kita dapatkan. Saya kira cukup sederhana logikanya. Setelah selesai satu populasi, maka kita akan melakukan looping lagi dari generasi ke generasi. Selesai satu generasi itu berarti proses evolusinya sudah selesai. Kalau proses evolusinya sudah selesai, kita tampilkan di sini hasilnya. Oke, di sini dia sudah berhasil mendapatkan solusinya. Kita run, dia sudah konsisten meskipun baru ini generasinya baru pakai 100 generasi, 100 populasi dan 10 generasi. Jadi di sini adalah keajaiban dari algoritma genetika ya. Dia sangat cepat sebenarnya. Kalau kita lihat kerjakan manual memang lama, tapi kalau kita run di program cepat. Dia sudah konsisten. Ini belum pakai operasi seleksi dan mutasi ya. Sudah bisa dapat solusinya. Oke, baik, saya kira untuk tutorial video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan pertanyaan mungkin boleh dituliskan di kolom komentar. Maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.